Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahnu wasyahidin walhamdulillahi alamin. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah Bapak Ibu kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Fatihah, sudah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang istimewa, bukan berarti yang lain tidak istimewa. Semua Al-Quran dari awal sampai akhir istimewa, artinya tidak ada suatu bacaan yang menjadikan bacaan itu ibadah. Bahkan setiap huruf yang kita baca Allah akan memberi pahala minimal 10. Rasulullah SAW bersabda, "Lahu lam harfun, wal alifun harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Masing-masing alif lam mim itu bukan satu huruf, dan alif tadi tiga. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim sudah mendapat minimal 30 kebaikan, 30 pahala. Di dalam surat Al-Kahfi, Al-Kahfi terdiri dari 100 suku. Jumlah ayatnya 110. Barang siapa yang membacanya di hari Jumat, kemarin hari Jumat dalam bulan Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis. Hari Kamis terbenam matahari itu sudah dihitung hari Jumat. Ya, makanya dalam istilah kita berbeda itu. Apa macamnya? Malam Jumat. Ya. Malam Jumat apa Jumat malam? Kalau Jumat malam bisa. Maksudnya malam Jumat itu Kamis malam. Malam Jumat itu Kamis malam. Dimulai dengan terbenamnya matahari sudah dihitung hari besok. Itu dalam hitungan Hijriah atau bulan Komariah. Kalau Syamsiah Masehi itu dihitungnya sejak perpindahan tanggal 12, ya, di tengah malam, jam 12 tengah malam itulah baru pindahnya tanggal, sehingga walaupun jam 11 hari Kamis belum dihitung Jumat itu. Nanti kalau sudah jam 12 ke atas baru masuk esok. Yang saya disediakan barang siapa membaca surat Al-Kahfi 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir, maka dia terhindar dari Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal itu ada ulama membagi kepada dua, satu sifat, yang kedua kenyataan, artinya makhluk Allah yang cuma punya satu mata dan tertulis di keningnya kafir. Itu mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan Dajjal. Siapa yang bertemu dengan Dajjal, walaupun imannya kuat, dia akan meleleh imannya. Karena hebatnya Dajjal itu, apa Allah memberikan wewenang kepada Dajjal untuk menguji manusia, untuk menguji orang-orang beriman. Orang kafir nggak perlu diuji. Apanya yang diuji? Dia ber-CS-nya. Jelas saya mengikut Dajjal itu di dalam hadis disebutkan ada dia punya para tentara 70.000 tentaranya itu dari bangsa Yahudi, dan
tidak ada, dan yang paling terpengaruh, tergoda dan menjadi pengikut Dajjal itu para wanita. Ketika Dajjal keluar, Nabi menyuruh jangan sampai dia keluar rumah. Ketika Dajjal keluar, harus masuk ke dalam rumah dan mengunci. Siapa yang ketemu Dajjal, tapi perempuan itu kebanyakan berontak karena ketemu Dajjal. Apa yang diperbuat oleh Dajjal dalam keadaan kemarau panjang? Kata dia, turun hujan, turun langsung. Bumi yang gersang, tandus, dan kering. Kata Dajjal, tumbuhlah menghijau. Langsung tumbuh-tumbuhan tumbuh seperti tanaman hijau. Kawan. Terus ada dari Madinah. Sekarang kelahiran. Kata si laki-laki itu, nanti saya akan dibunuh oleh Dajjal. Nanti saya akan dibunuh Dajjal. Lalu terjadilah itu, orang semua banyak terpengaruh oleh Dajjal. Dia gambar-gambar Parno. Oleh sebab itu, dia sekalian, sekali lagi sesuatu yang bisa menggelincirkan orang terpengaruh sehingga dia lupa dengan Allah, maka itu dia sudah tergoda oleh Dajjal sebenarnya. Tapi nanti Dajjal asli akan keluar, diikuti oleh 70.000 bala tentaranya dari orang-orang Yahudi, dan banyak sekali para wanita yang ikut ya, dalam rombongan tersebut. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa, dan diberikan kewenangan oleh Allah hanya Nabi Isa. Sebanyak apapun orang berkumpul ya, untuk membunuh Dajjal, tidak ada yang sanggup kecuali Nabi Isa alaihissalam. Begitu dalam hadis-hadis sahih. Kenapa Nabi memberi tuntunan di sebuah doa, kata Nabi dalam doa sebelum salam di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, merindukan kepada Allah dari 4 hal. Pertama, Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1. Wa min adzabil qabr. 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat. 3. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Jahannam itu suatu tempat yang isinya api yang bergejolak, yang menghanguskan ya. Jangankan masuk dekat saja sudah hangus. Saking panasnya neraka jahanam itu suatu tempat yang dimana di akhirat nanti adalah tempat itu adalah api yang bergejolak.
yang dapat melepaskan kepala setiap orang yang dijual ke hakim. Narukum hati lagi turiduna justru min sabina jazaa min harbi jahannam. Kata Nabi, api yang kamu pakai di dunia ini hanya satu bagian kecil dari 70 kali panasnya api jahannam. Jadi begitu Nabi mengatakan bersabda begitu, para sahabat terperanjat takut. Ya Rasulullah, api dunia aja tidak cukup buat menghanguskan apa yang ada. Bagaimana? Karena di sana masih tersisa 69 dan itu nanti akan disatukan. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari jahannam. Jamaah sekalian bisa mengucapkan yang kedua, min azabil qabr. Ternyata azab kubur itu hadis-hadisnya banyak dan sahih. Jadi di alam barzakh, di kuburan itu ada 3 kemungkinan. Orang itu mendapat ujian atau azab kubur namanya, atau nikmat kubur. Saya ulangi, di alam barzakh setelah orang masuk ke yang lahat itu nanti 3 kemungkinan. Mohon yang mendapatkan azab kubur atau ujian kubur atau nikmat kubur. Kubur bisa merupakan taman di antara taman-taman surga, dan kubur juga bisa menjadi liang daripada api neraka. Rasulullah mengeluarkan sebuah doa setiap mendoakan sahabatnya, keluarga yang meninggalnya. Allahumma inna qabratan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu kufratan min kufari niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ini taman di antara taman-taman surga, dan jangan kau jadikan kuburnya ini liang daripada api neraka. Itulah bertebaran ya ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan alam barzakh atau alam kubur. Yang sekalian, berikutnya mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Dalam hidup ini tidak ada yang orang aman, nyaman, damai. Ya, perlu dipertanyakan. Pasti ada fitnah. Fitnah itu cobaan, ujian. Apakah masalah anak, masalah istri, masalah pekerjaan, semuanya masalahnya. Dalam kehidupan selama hidup orang pasti mendapatkan ujian. Ujian. Bagi orang kafir ujian. Kalau dia mendapat bencana ada. Kalau orang mukmin ujian. Sebab orang yang beriman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah mengabadikan dalam firman-Nya bagaimana ujian yang diberikan kepada para sahabat Nabi, termasuk Nabi, sampai mereka mengatakan kapan dia pertolongan Allah datang. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sudah datang. Jamaah sekalian bisa melihat yang keempat, mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah al-Masih Dajjal. Fitnah al-Masih Dajjal, masalah yang sahih itu menghapus asalnya. Al-Masih sering kita mendengar ya. Isa al-Masih putra Maryam. Ini al-Masih Dajjal. Banyak mufassir, ahli tafsir yang mengartikan al-Masih ini artinya terhapus pandangannya yang sebelah. Maka Dajjal itu cuma sebelah. Pandangannya hanya sebelah. Ada yang menafsirkan dunia saja. Yang dimaksud oleh sakti mata itu hanya dunia. Sedangkan rohmu tidak buta. Orang yang beriman punya 2 pandangan.
kepada Allah bermohon hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, surat kita mulai saja melanjutkan tadi kita dari 110 ayat surat Al-Kahfi. Diusahakan dibaca terus dulu 10 ayat, kalau bisa seluruhnya dihafal. Susah kan kalau sudah tua menghafal, nggak ada yang susah. Para sahabat Nabi juga dulu sama kayak kita. Ya, ada yang jenius, ada yang biasa, ada yang pokoknya sama. Ya, para sahabat Nabi bahkan dari mereka itu ada yang masuk Islamnya jam 40, 50, 60 tahun baru masuk Islam. Tapi kadang-kadang belajar. Nabi selalu menyarankan agar belajar, baik belajar membaca maupun belajar tentang Islam, ya. Karena batasan belajar dalam Islam itu minal mahdi ila lahdi, mulai dari ayunan sampai masuk ke yang lahat. Kewajiban setiap individu muslim mempelajari al-Islam sejak usia dini sampai ajal menjemput. Itu hadis-hadis Nabi yang menjelaskan hal ini banyak sekali. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita akan lanjutkan sedikit ya, mengenai ayat bagaimana surat Al-Kahfi itu memberikan pelajaran-pelajaran yang banyak kepada kita. Di antara kandungannya surat Al-Kahfi pertama adalah menjelaskan tentang sekelompok pemuda yang beriman, sementara mereka hidup di tengah-tengah komunitas kafir, termasuk penguasanya kafir. Mereka berdakwah, tetapi bukan mendapat sambutan, tapi mendapat sambitan. Beda-beda, sambutan sama sambitan. Sambutan mendapat respon yang baik, dari sambit dikepung sampai kepada ketahuan oleh aparat, dicarilah para pemuda ini. Maka mereka lari ke hutan, lalu menemukan sebuah gua. Sebenarnya ya dulunya hutan, tapi sekarang gua itu masih ada di wilayah Babylon. Jamaah sekalian yang saya muliakan, akhirnya mereka masuk ke dalam gua, lalu Allah menutup. Apanya yang menutup? Gua terbuka tapi tetap tertutup oleh pandangan manusia. Artinya di situ ada sekat yang metafisika, meta tidak kelihatan. Padahal ada, tidak nampak. Sebagaimana Rasulullah ketika bersembunyi di gua Sur, dikepung oleh musuh itu dijadikan tidak melihat. Kemudian kandungan di dalam surat Al-Kahfi juga ada 2 orang. Allah menggambarkan 2 orang laki-laki, yang satu sangat perkasa, kaya raya, ya, tidak kekurangan apapun, tetapi dia durhaka kepada Allah, tidak mensyukuri karunia dan nikmat Allah. Kemudian ada laki-laki yang satu ini fuqara, orang miskin tetapi dia taat beribadah. Allah menggambarkan 2 macam manusia di dalam surat Al-Kahfi. Berikutnya adalah kisah Nabi Musa dengan Khidir. Pada suatu hari Nabi Musa berceramah, pidato di Bani Israel, karena memang Nabi Musa diutus untuk kalangan Bani Israel saja, sama dengan Nabi Isa. Aku diutus oleh Allah hanya untuk domba-domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa berkata, ceramahnya memukau sehingga orang terpaku. Selesai
Wahai Tuhan, ada nggak yang lebih hebat dari Tuhan atau Musa nggak ada? Itu salah. Nabi Musa spontan. Nabi Musa itu dia punya karakter atau prinsip pertama nggak sabaran. Nabi Musa itu. Jadi kalau ada berhadapan dengan masalah, dia langsung ambil kesimpulan. Dan sering dia menempeleng orang pada suatu hari, orang yang menempeleng mati oleh Nabi Musa. Kita lanjutkan. Nabi Musa juga nggak sabar dengan mengatakan, ada nggak yang lebih hebat dari belajar? Allah memuji, wahai Musa, belajar apa? Kata Nabi Musa, belajar. Bukannya di Mesir ini nggak ada orang yang sepadan dengan saya. Saya yang paling hebat itu belajar. Kata Allah, pergilah kau. Khidir mengajak pergi, wahai saya jalan, kita harus berperang. Tidak bisa dipakai. Masih kita biar dengan pesan tadi, lantas kaki naik ke sono. Kita harus naik perahu. Begitu naik perahu, akhirnya perahunya dirusak oleh Khidir, dikorek, dibolongi. Nabi Musa serentak langsung dia dengan refleks mengatakan, kamu ini dolim. Ini mau menenggelamkan orang banyak. Bagaimana? Apa alasannya perbuatan kamu ini dibenarkan? Perbuatan kamu salah. Terus kata ini kan enggak pesan kami tadi, boleh belajar dengan saya dengan syarat jangan komentar apapun sebelum saya menjelaskan kepada nanti penjelasannya ada. Jalan ketemu anak laki-laki kemarin sudah 12, kita segera memuatkan saja, dibunuh oleh Khidir. Nah, ini lagi ketemu saya, orang tidak bersalah, tidak berdosa, ya. Anak belum dewasa, belum ada dosanya, perbuatan kamu ya, sudah menyalahi kata Musa. Apa kata ini? Ingat gak? Apapun yang saya lakukan tidak ada kecuali kamu dia. Wah, kata Musa, maafkan ya. Kalau sampai sekali lagi saya melakukan itu, maka saya akan berhenti untuk belajar dengan kau. Baik, ayo kita jalan. Terus jalan lagi Pak. Udah lapar, kata Musa, haus, persediaan makanan tidak ada. Tiba-tiba Khidir menemui sebuah rumah gede yang mau diperbaiki. Nah, komentar Nabi Musa tidak sadar dengan biasanya Pak, orang lapar, haus itu ya agak emosi ya, emosian. Nah, orang lapar ya. Makanya banyak orang-orang nekat ya, melakukan apa saja itu kalau sudah judulnya lapar. Kalau sudah judulnya lapar, itu repot. Apa kata Musa? Wahai guruku, andaikan ada penghuninya, tentu kita dijauhi. Sudah lapar begini, sudah haus, engkau nggak diubah, ya minimal kita dikasih minum, dikasih makan. Kata Khidir, kamu ngerti ya? Astagfirullah. Ini bukti nyata di atas langit masih ada langit. Musa merasa punya segalanya, merasa tinggi ilmunya, ternyata dalam hal ini saja dia tidak punya ya, kesabaran. Setelah itu apa? Ini tujuan Allah menjadikan Musa ini supaya sabar. Memang harus belajar, sebab nanti akan menghadapi Firaun. Begitu Firaun marah, nanti dia tidak akan melawan dengan marah, akan dihadapi dengan kesabaran. Tentunya. Kemudian poin berikutnya nanti kita Sabtu yang akan datang insya Allah akan menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj
dan seorang yang soleh yang namanya Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi ini yang menguasai timur dan barat. Nanti kita akan jelaskan siapa Dzulqarnain dan siapa Ya'juj dan Ma'juj itu, ya. Dan insya Allah kajian kita untuk sementara surat Al-Kahfi belum selesai. Ini pun dengan cara cepat dan menafsirkan surat Al-Kahfi, di mana kandungannya tadi ya, ada 4 atau 5 kisah dimuat, ya. Dan yang ditekankan lagi 10 ayat sebelumnya atau 10 ayat sesudahnya diusahakan dibaca terus. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan memperoleh cahaya. Cahaya itu sampai ketemu hari Jumat berikutnya. Jumat berikutnya dibaca lagi surat Al-Kahfi, dia akan mendapat cahaya untuk berfokus sampai Jumat yang akan datang, dan begitu seterusnya. Begitu istimewanya semua orang perlu cahaya. Cahaya apa? Nah, di sini rahasia Allah ya. Insya Allah dengan kita menjadikan Al-Quran ya, sebagai bacaan, ya, bahkan tidak sampai membaca, kita berusaha untuk mengamalkan isinya. Namun dari sisi membacanya saja, bahkan mendengarnya saja sudah akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kita sebelum pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman tentunya, dan mudah-mudahan kita di akhir hayat kita bertemu husnul khotimah. Itu yang kita harapkan untuk perjalanan panjang setelah meninggal dunia. Apa kalau kita disiapkan sekarang, modal apa yang sampai menyesal? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.